Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab mengenai analisis varians atau yang lebih dikenal dengan ANOVA. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kita akan belajar konsep-konsep dasar analisis varian atau ANOVA. Lalu yang kedua, bagaimana menguraikan analisis varians satu arah untuk menguji perbedaan di antara rata-rata beberapa kelompok. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan randomized block design atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan desain blok yang diacak untuk keperluan eksperimen. Dan terakhir, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan analisis varians dua arah dan menafsirkan interaksinya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran besar analisis varians atau yang dikenal dengan ANOVA. ANOVA yang kita pelajari dalam bab ini adalah yang pertama adalah one way ANOVA atau dikenal dengan ANOVA satu arah. Lalu yang kedua adalah randomized block design. Dan yang ketiga adalah two way ANOVA atau yang dikenal dengan ANOVA dua arah. Dalam mempelajari one way ANOVA, kita akan mempelajari yang namanya F-test dan juga menguji yang namanya 2K Kramer test. Sedangkan dalam randomized block design, kita akan mempelajari F-test dan two-way ANOVA selain mempelajari F-test, kita juga mempelajari yang namanya interaction effect. Pertama, kita akan mempelajari apa itu one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. ANOVA satu arah bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan antara rata-rata tiga kelompok atau lebih. Sebagai contoh, penggunaan ANOVA satu arah adalah untuk menguji tingkat kecelakaan kerja untuk SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Lalu yang berikutnya juga bisa digunakan untuk menguji efek pengaruh jenis iklan terhadap penjualan. Dan juga bisa digunakan untuk menguji perbedaan jarak tempuh yang diharapkan untuk 5 merek ban. Nah, asumsi dari ANOVA adalah, pertama, populasi terdistribusi normal. Yang kedua, populasi memiliki varians yang sama. Yang ketiga, sampel yang diambil harus acak dan independen. Ya, kita akan mempelajari lebih dalam asumsi-asumsi ANOVA satu arah. Pertama, kita akan membahas keacakan dan independensi. Apa yang dimaksud dengan keacakan dan independensi? Ya. Keacakan adalah sampel yang diambil untuk uji ANOVA harus diambil secara acak dari populasi. Dan pengambilan sampel di sebuah kelompok tidak mempengaruhi kelompok lain. Inilah yang dimaksud dengan independensi. Lalu yang kedua, asumsi ANOVA satu arah harus memenuhi kaidah normalitas. Apa itu normalitas? Seperti yang kita telah pelajari, ya, normalitas itu artinya nilai sampel dari masing-masing kelompok berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Ingat, ANOVA itu harus memiliki asumsi distribusi normal untuk data yang kita ambil. Dan yang paling penting dalam ANOVA adalah mengenai homogenitas varians. Nah, homogenitas varians itu dapat digunakan dengan menggunakan uji Levin test. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah mengenai hipotesis dari ANOVA satu arah. Seperti biasa uji hipotesis pada umumnya, hipotesis terdiri dari dua, hipotesis 0 dan hipotesis 1, atau hipotesis alternatif. ANOVA, hipotesis 0-nya adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3 sampai seterusnya, sampai rata-rata populasi C. Sekali lagi ya, ANOVA itu digunakan untuk lebih dari dua kelompok. Ya, digunakan untuk lebih dari dua kelompok. Nah, hipotesis 0 ini menunjukkan arti bahwa semua rata-rata populasi adalah sama.
Atau bisa juga tidak ada efek perlakuan treatment terhadap kelompok. Dengan kata lain, tidak ada variasi rata-rata di antara kelompok. Sedangkan lawan dari hipotesis 0 adalah hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Biasa di buku lain juga dituliskan dengan HA. Nah, dalam slide ini kita menuliskan dengan H1. H1 dalam uji ANOVA adalah tidak semua rata-rata populasi sama. Artinya apa? Setidaknya satu rata-rata populasi berbeda. Maka ada efek perlakuan terhadap kelompok. Ini biasanya digunakan untuk eksperimen. Lalu yang kedua, maksud dari H1 tidak semua rata-rata sama adalah tidak berarti bahwa semua rata-rata populasi berbeda. Paling tidak ada satu dari rata-rata berbeda dari yang lain. Jadi tidak berarti ini berbeda semua. Bisa saja mu1 sama dengan mu2, tapi mu3-nya beda sendiri. Lebih gampangnya kita pakai gambar saja seperti ini. Ya, ini adalah kurva normal. Ingat, asumsi dari ANOVA adalah terdistribusi secara normal. H0, seperti yang pada slide sebelumnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai sama dengan mu-C. H1 tidak semua rata-rata sama. Ya, tidak semua rata-rata populasi adalah sama. Nah, apabila H0 diterima, apabila H0 ini menjadi betul, ya, ini jika rata-rata populasi kelompok 1 itu sama dengan rata-rata populasi kelompok 2 sama dengan rata-rata populasi kelompok 3. Dan bentuknya adalah berhimpit seperti ini. Nah, sedangkan kalau H1 diterima, bentuknya seperti apa? Ada dua kemungkinan. Ya, bisa jadi mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Artinya ada satu yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Yang berbeda tentunya adalah populasi ketiga. Rata-ratanya beda sendiri. Sedangkan rata-rata dari populasi 1 dan 2 ini adalah sama. Atau bisa kemungkinan ketiga-tiganya berbeda. Ya, di sini misalkan rata-ratanya misalkan di sini rata-ratanya misalkan di sini 5 atau bisa jadi di sini rata-ratanya 7. Nah, ini bisa jadi rata-rata di sini 10. Nah, kalau ini misalkan kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama rata-ratanya. Misalkan di sini 7. Nah, ini beda sendiri. Di sini ada 10 ya. Oke, seperti itu. Jadi apabila H1 diterima, ya bentuk gambaran persebaran datanya seperti ini. Kalau H0 diterima, bentuk persebaran datanya seperti ini. Baik, ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam ANOVA, kita mempartisi variasi. Variasi dalam ANOVA itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah total sum of squares, atau yang disingkat dengan sum square total, atau disingkat dengan SST. Ini artinya adalah variasi total. Lalu ada SSA, ini singkatan dari sum square among, ya, sum square among group. Jadi artinya di sini variasi antar kelompok, misalkan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu ada juga sum square within. Jadi sum of square within groups. Jadi variasi dalam kelompok. Nah, jadi kesimpulannya adalah sum square total itu penjumlahan dari sum square among, artinya antar kelompok, dan sum square within, artinya di dalam kelompok. Agar kita lebih mengerti konsep ANOVA, ada baiknya kita langsung ke latihan soal atau contoh kasus. Sebuah perusahaan penjualan mobil ingin melakukan evaluasi metode promosi di 60 dealer yang dibebaskan untuk melakukan metode promosi. Adapun metode promosi yang dilakukan antara lain adalah membroadcast WhatsApp, penyebaran brosur, dan pengiriman email promosi. Manajer ingin melihat pengaruh metode promosi terhadap penjualan mobil dengan mengambil sampel-sampel 5 dealer untuk setiap metode promosi. Berikut ini adalah data penjualan. Gambaran datanya seperti ini. Jadi,
si Win Manager mengambil 5 dealer yang melakukan broadcast WA, dan ini 5 dealer ini diambil secara acak. Ya, 5 dari 60. Jadi 60 ini dibebaskan mau broadcast, mau brosur, atau mengirim email. Lalu manajer juga mengambil secara acak 5 dealer yang melakukan promosi lewat brosur. Diambil secara acak juga 5 dari 60. Email, itu ada 5 juga yang diambil dealernya. Diambil secara acak. Nah, ini sekarang kita akan menguji apakah ada perbedaan pengaruh. Apakah ada perbedaan penjualan akibat pengaruh dari metode promosi. Ini adalah data penjualan mobil ya, dari beberapa dealer yang melakukan promosi. Apakah metode promosi itu berpengaruh terhadap penjualan? Ya, apakah metode promosi berpengaruh terhadap penjualan? Ya, di sini variabel independennya adalah metode promosi, variabel dependennya adalah penjualan. Jadi metode promosi berpengaruh terhadap penjualan. Ya, sekarang kita hitung rata-ratanya dulu ya. Rata-rata penjualan dari dealer yang melakukan broadcast WA, dari 5 dealer ini rata-rata berhasil menjual 3 mobil. Ya, berhasil menjual 3 mobil. Sedangkan dealer yang menjual brosur ini juga berhasil menjual rata-rata 3 mobil. Sedangkan email rata-rata menjual 2 mobil. Nah, juga kita mencari mediannya. Median 3, ini 3, ini 2. Modus 3, 3, 2. Ini terlihat, ini distribusinya normal ya. Kenapa normal? Karena ya rata-rata ini sama dengan median, sama dengan modus. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya dia berbentuk normal. Dan ini kita bisa perkuat dengan yang namanya box plot penjualan mobil, di mana di sini simetris ya. Berbentuk simetris. Box plotnya simetris ya, kanan kiri sama. Kanan kiri sama. Yang berbeda di sini apa? Yang berbeda adalah rata-rata. Ya, di sini adalah nilai rata-ratanya. Ya, di sini adalah nilai rata-ratanya. Oke, baik ya. Ini adalah yang broadcast WA. Variasinya sedikit, sedangkan brosur variasinya besar ya. Variasinya besar. Email variasinya sedikit. Jadi di sini kelihatan ya, yang variasinya besar ini adalah yang brosur. Ya, variasinya besar. Ya, variasi besar itu artinya standar simpangan baku besar dan varian juga besar. Baik, kita lanjut ya. Ini kita sudah melakukan analisis rata-rata, median, dan modus, dan kita lihat di sini datanya normal. Jadi ini bisa memenuhi syarat untuk melakukan uji ANOVA karena datanya normal. Walaupun datanya hanya 5, tapi di sini terdistribusi normal. Ya, karena apa terdistribusi normal? Karena rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Ini sudah pasti normal dan dibuktikan dengan yang namanya box plot. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya sum square total, sum square amount, dan sum square within ya. Ini rumusnya seperti sudah kita ketahui ya. Ya, ini formulanya seperti ini. Ya, kalau kita bahas formula mungkin akan membingungkan. Ya, kita langsung saja mengaplikasikan formula ini kepada soalnya tadi ya. Baik ya, tadi kita sudah ketahui rata-rata penjualan dealer yang melakukan broadcast ada 3 rata-ratanya. Ini rata-rata sampel ya. Brosur rata-rata sampel penjualannya adalah 3, email rata-ratanya adalah 2. Dan kita rata-rata lagi total. Jadi kalau keseluruhan ini kita rata-rata total ini adalah 2,67. Atau juga bisa ini ditambah ya, tinggal dibagi 3. Ini sama kok hasilnya ya, 2,67. Nah, angka 2,67 ini nanti digunakan sebagai pengurang untuk masing-masing nilai. Nah, sekarang kita mulai ya dari sini ya.
2 dikurangi 2,67 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 2,67, taruh sini dikuadratkan. Nah, ini perhatikan, ini untuk yang broadcast. Ya, ini untuk yang broadcast, ini dijumlahkan. Ini untuk yang brosur, ini dijumlahkan juga. Ini untuk yang email dijumlahkan. Jadi, nilai masing-masing penjualan dikurangi dengan rata-rata total. Dan jangan lupa pengurangannya itu dikuadratkan dulu. Ya, jangan lupa pengurangannya dikuadratkan dulu. Lalu setelah itu ditotal, hasilnya menjadi 15,3335. Jadi ini adalah sum square totalnya adalah 15,335. Nah, ini adalah cara menghitung sum square total. Caranya bagaimana? Nilai setiap data, ya, di sini ya, nilai setiap data dikurangi dengan rata-rata total, lalu dikuadratkan. Lalu selisih kuadrat tersebut di sigma atau dijumlahkan. Ini maksud dari formula sum square total. Lalu kita ke sum square among. Apa itu sum square among? Jadi antar kelompok. Baik ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai rata-rata total dan rata-rata masing-masing kelompok atau rata-rata masing-masing jenis promosi. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam formulanya. Ya, formula ini dipecah menjadi seperti ini. Ya. Ini untuk meringkas ya, sigma itu untuk meringkas. Sigma itu artinya apa sih? Menjumlah ini. Ya, menjumlah total. Jadi rumus yang panjang seperti ini diringkas menjadi sigma. Ya, ini notasi matematik ya. Nah, sekarang sum square among itu artinya apa? Kita mengurangi rata-rata kelompok dengan rata-rata total. Ya, dikurangi dulu nih. 3 dikurangi 2,67. 3 dikurangi 2,67 dikuadratkan. Hasilnya, setelah itu dikali dengan 5. Ya, jadi langkah pertama adalah ya, nilai rata-rata yang broadcast dikurangi dengan rata-rata total. Nilai rata-rata penjualan lewat promosi broadcast dikurangi total. Nah, ini dikuadratkan dulu, lalu dikali dengan 5. Ini sama juga ya, untuk rata-rata penjualan lewat promosi brosur. 3 dikurangi 2,67. Jangan lupa dikuadratkan, lalu dikali dengan 5. Ini juga sama lewat email, 2 dikurangi 2,67. Dikuadratkan, lalu dikali 5. Hasilnya 3,335. Oke ya, kita sudah dapat sum square among. Tadi sum square total sudah, sum square among sudah. Nah, sekarang kita masuk ke sum square within. Atau dalam grup ya, atau dalam kelompok. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sum square within itu artinya kita mengurangi nilai masing-masing kelompok dengan nilai rata-rata kelompok. Jadi 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 dikuadratkan. Lalu 3 dikurangi 3 dikuadratkan. Lalu 3 dikurangi 3 juga dikuadratkan. 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 3 maksudnya ya. Dikuadratkan. Lalu 4 dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, ini untuk kelompok siapa nih? Ini untuk kelompok broadcast. Ya. Nah, yang brosur tentunya juga dikurangi 3. Masing-masing nilai ini dikurangi 3 ya. Oke. Jangan lupa dikuadratkan ya. Oke, jadi jangan sampai ada nilai negatif. Karena di sini setelah dapat nilai negatif, itu dikuadratkan, hasilnya tentunya jadi positif. Yang email, ya ini 1 dikurangi 2. 1 kurang 2, 2 kurang 2, 3 kurang 2, 2 kurang 2, 2 kurang 2 ya. Jangan lupa ini dikuadratkan. Nah, hasilnya, ini kita total. Dapatnya sum square. Oh, sorry, ini bukan T ya, tapi W di sini. Saya salah ganti. Ini W ini, sorry, maaf. Oke. Sum square within itu adalah 12 ya, sum square within adalah 12. Ini maaf saya ada typo ya. Oke. 12.
Baik ya, kita sudah mendapat yang namanya sum square total, sum square among, dan sum square within. Nah, tadi juga sum square within itu nggak usah dicari juga. Ya udah, kalau misalnya kita sudah dapat sum square total dan sum square among, pasti kita sudah dapat otomatis sum square within ya. Oke, misalkan tadi kita udah dapat 15,335, terus sum square among 3,335. Nah, kita sebenarnya nggak perlu nyari yang ini nih. Ini tadi karena cuma buat belajar aja ya, biar mengetahui prosesnya gimana. Kita cukup mengurangi 15,335 dikurangi 3,35, hasilnya 12. Nah, ini sudah pasti ya. Oke. Nah, hasil sum square among, sum square within, dan sum square total itu nanti kita bagi dengan derajat bebas atau degree of freedom, sehingga menghasilkan yang namanya mean square among, mean square within, dan mean square total. Dan dari sini kita nanti akan mencari yang namanya nilai F. Akan mencari yang namanya apa? Nilai F. Baik ya, among groups itu artinya antar kelompok, within group di dalam kelompok, dan ini total ya. Nah, sekarang kita mulai dari sum square among, artinya antar kelompok. Nah, C ini apa? C adalah jumlah kelompok. Karena dari tadi ada yang nanya nih, C itu apa? C apa sih, Pak? Nah, C itu adalah jumlah kelompok atau jumlah kolom. Nah, makanya di simbolnya C. C itu artinya apa? Ya, bukan kelompok ya, tapi ini kolom. Nah, kolom ya, atau kolom dalam bahasa Inggris. Nah, SSA sudah kita dapat. Ya, tadi berapa? 15,553 ya. Dan ini degree of freedom. Lalu ada SSW, itu adalah jumlah sampel dari semua grup dikurangi C. Lalu ada total. Nah, ini mean square itu yang kepakai ini adalah MSA dan MSW. Sehingga MSA dibagi MSW menjadi yang namanya F hitung. Nah, ini adalah F hitung yang nantinya kita akan adu dengan F tabel. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Oke, tadi ada berapa kelompok? Ada 3 ya. Ada broadcast, WA, ada brosur, ada email. Ada 3 metode. Dikurangi 1 berarti degree of freedom-nya 2. SSA-nya tadi kita sudah cari, ya hasilnya 3,335. MSA-nya maka 3,335 dibagi 2, hasilnya 1,667. Ini MSA. Mean square among. Ya, nah sekarang mean square within. Oke ya, tadi kan sum square within-nya ada 12. Nah, sekarang degree of freedom-nya, jumlah sampelnya ada berapa? Ada 15. Ya, ada 15 N-nya. Dan jumlah kolomnya atau kelompoknya ada 3. Jadi 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Maka di sini mean square within adalah 12 bagi 12 sama dengan 1. Nah, kita akan dapat yang namanya F. F-nya di sini adalah 1,667 dibagi 1. Maka nilai F hitungnya adalah 1,667. Nah, ini adalah F hitung yang akan kita komparasi dengan yang namanya F tabel ya. Oke. F tabel. Nah, sekarang F tabel atau F kritis ini kita cari dengan yang namanya tabel F, atau juga bisa dicari dengan formula Excel ya. Ini ada tabel F. Tabel F itu ada yang buat 0,05 dan 0,01. Nah, sekarang di buku itu biasanya ada 2 ya, 0,05 dan 0,01. Kita ambil yang 0,05. Di sini ada derajat bebas penyebut dan derajat bebas pembilang. Derajat bebas pembilang ini adalah kelompok atau kolom dikurangi 1. Nah, ini berapa? 2 ya. Oke, ini 2. 2. Dan derajat bebas penyebut ini 12. Nah, dari mana? Dari jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok 12.
Ya, di sini ada 12. Nah, sekarang kita cari persimpangannya ya. 12 lalu 2. Oh, dapat F tabelnya 3,89. Nah, sekarang langsung kita uji hipotesis. Hipotesisnya yang pertama adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau penjualan populasi mobil yang menggunakan brosur, yang tadi pertama apa? Oke, broadcast WA, brosur, dan email itu penjualannya sama. H1 paling tidak 2 rata-rata populasi berbeda. Oke, tadi kita sudah dapat ya, MSA-nya 1,667, MSW-nya 1, F hitungnya adalah 1,667. Ini F hitung. Nah, lalu alpha 0,05, degree of freedom. Yang pertama itu 2 ya. Kelompok kurang 1. Lalu degree of freedom yang kedua, jumlah sampel kurangi kolom, itu 12. Dan kita cari di tabel itu dapat F tabelnya atau FR-nya ya, right ya, adalah 3,89. Sementara F hitungnya ada di 1,667. Nah, ini di daerah putih atau daerah yang tidak diwarnai. Ya, tidak diwarnai. Apa artinya? Kalau misalkan F hitung di bawah F tabel, maka di sini sudah pasti H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, ya ini H0 diterima ya, maka artinya tidak ada perbedaan penjualan dari 3 cara promosi. Jadi caranya promosinya itu tidak mempengaruhi penjualan ya. Jadi metode promosi tidak mempengaruhi penjualan ya, sama aja ya hasilnya. Nah, itu interpretasi dari ANOVA satu arah. Biar lebih gampang, lebih mengerti, lebih mendalam, kita akan coba yang contoh berikutnya. Ini masih satu arah juga ya, masih satu arah. Kalau tadi digunakan untuk menguji metode promosi berpengaruh terhadap penjualan, nah sekarang kasusnya beda nih. Seorang manajer produksi pada pabrik minuman kesehatan yang berisi 240 ml ingin melihat apakah 3 shift kerja menghasilkan volume yang berbeda. Manajer produksi secara acak memilih 5 sampel botol di sini ya. Botol minuman dari masing-masing shift. Pada tingkat signifikansi 0,05, apakah shift kerja mempengaruhi perbedaan volume air minum? Jadi maksudnya gini ya, kadang kalau pekerja malam itu kerjaan bisa jadi nggak teliti ya. Karena biasanya ada pabrik yang bekerja 24 jam non-stop. Nah tentunya pegawainya juga nggak bisa non-stop, tentu dibagi-bagi ya, ada pegawai pagi, pegawai siang, dan pegawai malam. Nah sekarang ingin menguji apakah shift yang berbeda ini mempengaruhi kuantitas air, ya, kuantitas air. Apakah benar presisi 240 ml? Nah, ketika diambil ini ada yang macam-macam nih, ada yang 254, 263, 241, 237. Ya, misalkan kalau kita beli minuman kemasan itu biasanya isinya kadang ada yang beda-beda ya, jadi nggak pas ya, ada yang nggak pas, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita cari rata-rata kelompok ya, rata-rata kelompok. Ini yang pagi kita kasih warna hijau 249,2, siang 226, malam 205,8. Dan ini rata-rata sampel totalnya adalah 227. Ya, ini ditambahin ya, lalu dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat pola distribusinya. Nah, di sini kelihatan ya. Kelihatan ini sepertinya normal ya, karena simetris. Ya, ini simetris. Kalau simetris, ini nilai rata-ratanya. Kanan kirinya sama, ini biasanya normal. Kalau yang nggak normal tuh gimana? Misalkan ini nggak ada nih. Ini pada ngumpul di sini semua, itu biasanya nggak normal. Ini normal ya, hampir normal. Cuma di sini yang membedakan ternyata posisi rata-ratanya berbeda-beda nih. Ya, di sini ada yang 205 ya, di sini 205 nih kalau kita lihat nih. Ini 205, ini 226, ini 250. Nah, ini dari sini rata-ratanya berbeda. Kita sepertinya sudah punya feeling, ini pasti ada perbedaan rata-rata. Ya, ada perbedaan rata-rata.
Tapi tentunya nggak bisa langsung kita judge begitu saja tanpa digunakan uji hipotesis. Baik ya, kita mencari sum square among dan sum square within ya. Oke. Ini caranya sama kayak tadi ya. Kita yang paling gampang sum square among dulu ya. Rata-rata kelompok dikurangi rata-rata total dikuadratkan lalu dikali 5 ya. Ini dikurangi total dulu ya. Rata-rata kelompok 1 ini yang pagi ya. Yang pagi dikurangi 227 dikuadratkan. Lalu dikali dengan 5. Ini buat kelompok siapa? Ya kelompok tadi pagi, siang, malam ya. Oke, pagi ini siang. Ini untuk yang malam. Total sum square among-nya adalah 4.716,4. Nah, sekarang sum square within. Artinya, sum square within itu artinya apa? Nah, ini kita balik lagi ke ini ya. 254 dikurangi 249 ya. Ini sum square within. Oke. Nilai masing-masing data dikurangi dengan rata-rata kelompoknya. Ini juga sama berlaku ya. Nah, ini langsung kita dapat hasilnya ya. Sama dengan 1119,6. Ya, 1119,6. Kita sudah dapat sum square among dan sum square within. Pak, sum square totalnya mana? Ya, tinggal dijumlah aja ya. Nah, ini tinggal dijumlah aja nih. Dapat yang namanya sum square total. Ya, ini sum square total adalah penjumlahan dari sum square among. Among itu artinya antar kelompok dan sum square within di dalam kelompok. Antar dan dalam, jadinya total. Nah, itu. Baik ya, kita semua memerlukan sum square among dan sum square within ya untuk menghitung MSA dan MSW. Sum square total nggak diperlukan ya buat menghitung F. Hipotesis sama ya. Jadi begini ya, hipotesis untuk ANOVA ini enak ya, tidak seperti uji yang sebelumnya. Ini cuma seperti ini ya, hipotesis dari ANOVA, satu arah ya. Alpha 0,05, degree of freedom, ini kebetulan sama, 3,89 ya. Kebetulan sama nih. Kolomnya sama, sampel barisnya juga sama ya. Oke. MSA kita dapat dari nilai sum square among ya. Sum square among dibagi dengan degree of freedom yang pertama nih. 3 kurang 1 kan 2 nih. Ya, 3 kurang 1 ini 2. Dapatnya adalah MSA 2358,2. Yang within 1119,6 dibagi dengan degree of freedom yang kedua ya. Ini dari apa tadi angka? Sum square within. Ini degree of freedom yang kedua. Nah, ini. Nah, tadi 12 ya. 12. Jumlah total sampel kan ada 15. Dikurangi 3. Hasilnya 12. Hasilnya 93,3. Nah, ini kita bagi nih. 2358,2 dibagi 93,3. Hasilnya 25,275. Nah, ini dianggap sebagai F hitung. F hitung ini, ya baik F hitung, nanti kita akan adu dengan yang namanya, ini sebagai apa tadi? F hitung, akan kita adu dengan F tabel. F tabelnya ini ya, 3,89. F hitungnya 25,275. H0 diterima apa ditolak nih? Nah, H0 ditolak. Nah, kita menerima H1 ya, menerima H1. Apa artinya? Dari sini ada bukti bahwa ada pengaruh shift terhadap perbedaan volume air minum. Ya, ada pengaruh shift terhadap perbedaan volume air minum. Nah, kira-kira mana nih yang paling parah perbedaannya? Kan tadi standarnya 240. Ini yang nggak konsisten yang mana nih? Nah, itu yang harus kita cari dengan metode 2K Kramer ya, nanti ya, habis ini ya. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, itu langsung dikeluarkan outputnya. Nah, untuk proses ANOVA menggunakan Microsoft Excel, itu akan saya buat dalam video yang lain. Ya, tinggal tunggu saja video yang lain. Ini hasil dari Microsoft Excel. Ini cara manual dan Microsoft Excel, kalau ngitung benernya insya Allah sama. Ini sama ya tadi ya. Insya Allah sama. Ini sama nih.
pasti sama nih. Menggunakan Excel dan manual, ya kita lihat saja ini sama ya, rata-rata kelompoknya. Sama manual insya Allah pasti sama. Oke. Nah, sekarang kita coba prosedur Tukey-Kramer digunakan untuk menentukan populasi mana yang secara signifikan paling berbeda. Ya, kita perlu menyatakan rata-rata populasi mana yang berbeda secara signifikan. Misalkan, ini tadi ya, yang pagi, siang, malam. Misalkan ya. Oke. Yang beda sendiri yang mana? Nah, ini perlu kita cari. Kalau F tabel diadu dengan F hitung, maka di sini kita menggunakan yang namanya critical range atau QU dibagi dengan MSW bagi 2, 1 kurang bagi NJ ditambah 1 dibagi NJ aksen. Nah, ini kalau kita bicara rumus pasti puyeng ya. Oke, ini QU ini nilai standardized range distribution. Ini bisa dilihat di tabel statistika pada buku teks. MSW tadi sudah dapat ya, mean square within. Artinya dalam kelompok ya. Oke. Ya, daripada kita puyeng rumus, ya kita langsung saja ke hitung-hitungannya deh ya. Nah, sekarang di sini kita mengadakan round robin, artinya kita mengadu pagi siang, pagi malam, dan siang versus malam ya. Ini ibarat kayak pertandingan sepak bola ya, yang terdiri dari 3 kelompok. Oke, kita akan melihat selisih rata-rata antara pagi dengan siang. Itu selisihnya adalah 249,2. Pak, ini dari mana, Pak? Ya, ini dari nilai rata-rata. Yaudah, saya tulis dulu ya. Oke, di sini saya tulis dulu. Nilai X bar kelompok 1 adalah 249,2. Nah, ini X bar ya. Yang kedua 226. Ini yang berikutnya ya. Yang ketiga ya 205,8. Oke ya. Ini kita cari selisih absolutnya nih. Kelompok 1 pagi dan siang itu selisihnya 23,2. Pagi dan malam selisihnya besar nih, 43,4. Siang dan malam 20,2 selisih rata-ratanya. Ini berarti ada yang nggak beres ya. Kemungkinan shift malam ini kerjanya kagak bener nih. Nah, ini kalau lihat dari hasilnya seperti ini ya. Oke. Harusnya kan 240 tadi ya, standarnya ya. Oke. Ini ada yang 200 ini. Nah, ini ada yang nggak beres. Nah, kita cari Q tabelnya 3,77 ya. Ini dicari di tabel di buku-buku statistik ada ya. Nah, sekarang kita adu nih. Critical range QU MSW-nya tadi 93,3 ya, dibagi 2. 2 ini dari sana rumusnya dibagi 1 bagi 5 tambah 1 bagi 5. Hasilnya 16,285. Oke. Ini maksudnya apa sih? Ini misalkan kelompok pagi, ini kelompok siang. Kan N-nya sama-sama 5 ya. Oke. Atau bisa siang dan malam. Sama aja sebenarnya. Nah, sekarang kita adu antara nilai range tabel dengan nilai range rata-rata kelompok yang tadi ini kita hitung. Kira-kira ada nggak yang di bawah 16,28? Tidak ada. Ya, tidak ada yang di bawah 16,28. Artinya memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara pagi, siang, dan malam. Ya, kalau bisa digambarkan, tadi kurva normalnya itu ya seperti ini nih. Ini pagi sendiri, siang sendiri, malam sendiri. Ya, seperti ini. Rata-ratanya berbeda. Tadi sudah kita konfirmasi ya pada slide sebelumnya mana nih. Nah, ini. Ya, ini seperti ini nih. Nah, ini. Pagi sendiri, siang sendiri, malam sendiri. Nah, ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah terjadi perbedaan yang signifikan antara setiap pasangan rata-rata pada tingkat signifikansi 5%. Nah, kita sebagai manajer, ini juga kan judulnya statistika bisnis ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap bisnis kita nih? Ya, benar ya. Jadi,
perbaikan metode produksi untuk siang dan malam. Terutama yang malam nih, yang malam ini dia tidak sesuai dengan standar ya. Siang juga nih, siang cuma 226. Malam lebih parah, 205. Jadi ada selisih sampai 40 mili. 40 mili itu lumayan ya, kalau dalam minuman ya, berkurangnya lumayan. Jadi mandor untuk malam itu harus lebih tegas lagi ya. Atau mungkin juga pegawainya dikasih waktu istirahat untuk yang bekerja shift malam ya. Atau misalkan dikasih kompensasi yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau konsistenan produksi ini juga mempengaruhi kualitas produksi sehingga konsumen nggak puas nantinya. Nah itu. Jadi apa masukan buat manajer ya, tentunya adalah perbaikan metode produksi. Nah, ini kita belajarnya nanti dalam manajemen produksi. Jadi statistik itu cuma mengeluarkan angka. Nah ini loh ada perbedaan yang signifikan. Apa yang harus dilakukan terhadap manajer produksi terhadap kasus ini? Nah itu bagian dari manajemen produksi ya. Oke. Baik ya, tadi kita sudah melakukan yang namanya kajian ANOVA satu arah. Nah, sekarang kita masuk ke randomized block design. Nah, biasa randomized block design ini biasanya buat yang namanya eksperimen, ya, melakukan yang namanya eksperimen. Nah, tujuan dari randomized block design atau desain blok acak ini mengontrol beberapa sumber variasi asing dengan menghilangkan variasi. Desain ini cenderung memberikan perkiraan yang lebih baik dari metode sebelumnya ya, dari varian kesalahan sebelumnya. Aplikasi randomized block design itu biasanya digunakan untuk studi stres bagi para pengawas lalu lintas udara. Ini juga digunakan dalam metode pendidikan ya, atau manajemen pendidikan, biasanya digunakan untuk studi metode pengajaran terhadap siswa, dan juga studi metode promosi pada beberapa cabang toko. Ya, ini dalam dunia ilmu sosial. Nah, sekarang kalau dalam dunia ilmu eksak biasanya digunakan untuk pengaruh beberapa jenis pupuk terhadap jenis tanah. Nah, ini menggunakan yang namanya randomized block design, atau juga digunakan untuk uji obat-obatan. Nah, itu uji randomized block design. Biasanya seperti itu ya. Nah, dalam randomized block design, kalau tadi ANOVA itu kita hanya ada yang namanya sum square among dan sum square within ya. Nah, di sini beda lagi nih. Kalau tadi kan ANOVA SSA tambah SSW. Nah, ini sekarang ini ada lagi sum square block dan sum square error atau random variation ya. Oke. Dan di sini ada degree of freedom-nya ya. Degree of freedom digunakan buat apa? Digunakan untuk mencari yang namanya mean square. Bisa mean square among, mean square block, dan mean square error. Ya, tanpa banyak bicara rumus, kita langsung saja ini aplikasinya gimana sih ya, randomized block design. Nah, ini contohnya seperti ini ya. 5 cabang toko elektronik di 5 kota akan dilihat evaluasi metode promosinya melalui treatment promosi tadi sama broadcast WA, brosur, dan pengiriman email. Berikut adalah hasil eksperimen metode promosi di mana alat ukurnya adalah jumlah barang yang terjual. Apakah metode promosi berpengaruh terhadap penjualan? Kasusnya sama, kayak tadi ya, dealer mobil. Nah, ini sekarang kita toko elektronik. Ceritanya beda, tapi kasusnya juga sama ya, ada yang nyebar pakai WA, brosur, dan pengiriman email. Nah, di sini kalau tadi kita ambil secara random ya, dealer, kalau di sini tidak. Ini cabang toko langsung, Bekasi berapa, Tangerang berapa, Depok berapa, Bogor bagaimana, Bandung berapa. Oke. Di sini di Kota Bekasi, nah, di sini dilakukan eksperimen. Nah, ketika diadakan broadcast WA, penjualannya berapa? 31. Ketika diadakan brosur ada berapa penjualan? 30. Email berapa? 30. Jadi di sini untuk satu cabang ya, Bekasi nih. Tangerang gimana? Ya, Tangerang ketika dia melakukan broadcast WA, penjualan elektronik 30. Ketika melakukan brosur 29. Ketika melakukan email ya, pengiriman email ini 29. Sampai yang Bandung. Oke ya, di sini yang menjadi bahan eksperimen siapa nih? Ya tentunya cabang toko. Ya, cabang toko. Nah, kalau
dalam studi obat biasanya, ini si A, si B, si C, si D, si E dikasih treatment, kasih obat A, kasih obat B, kasih obat C, ini pengaruhnya gimana nih terhadap kesehatan. Nah, itu contoh dari randomized block design. Atau misalkan tanah A, tanah B, tanah C, tanah D, tanah E dikasih pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3, ngaruhnya apa terhadap kesuburan tanah. Nah, itu ya contoh randomized block design. Nah, ini kebetulan dalam ilmu sosial, terutama marketing sebagai ya bidang saya adalah manajemen marketing ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari rata-rata hitungnya ya. Rata-rata hitung yang pertama adalah rata-rata per metode promosi ya. Di sini 29,5, 28,8, 28,4. Ini di rata-rata. Setelah di rata-rata total. Ya. Jadi di sini ada rata-rata kelompok ya, rata-rata kelompok 29, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Rata-rata. Nah, ini ketika ini dijumlahkan lalu dibagi 3, hasilnya 29. Ini rata-rata total. Nah, sedangkan kalau Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Bandung, ini rata-rata blok namanya nih. Ini blok Bekasi, blok Tangerang, blok Depok, dan blok Bogor serta Bandung ya. Oke. Bekasi rata-rata penjualannya ya selama menggunakan 3 metode promosi adalah 30,33. Tangerang 29,33. Ini 28,667 ya. Oke. Nah, ini ya. Rata-rata baris, ada rata-rata kolom, dan ada rata-rata total. Ya, ini rata-rata baris, ini rata-rata kolom, ini rata-rata total. Barisnya di sini adalah untuk blok ya. Sekali lagi untuk blok. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Ini ada sum square amount dan sum square total. Sum square total tadi sudah kita ketahui caranya ya. Masing-masing data dikurangi dengan total. 31 kurangi 29 ya, 30 kurangi 29 sampai terakhir di sini 25 dikurangi 29. Di total hasilnya 62. Lalu ada SSA, among group variation. Oke, rata-rata totalnya berapa? 29 ya. 29. Jadi di sini 29,8 dikurangi 29, 28,4 dikurangi 29, 28,4 dikurangi 29. Hasilnya ini ya, di selisih kuadrat, dijumlah dulu baru dikali 5. Nah, di sini ada perbedaan ya. Biasanya kan kalau ANOVA tadi masing-masing 5, sini 5, sini 5. Ini enggak 5. Karena apa? Karena yang jadi objek penelitian ada 5 cabang. Ada 5 cabang. Ini bedanya dengan ANOVA di sini ya, di sum square among ya. Di sum square among. Kalau tadi di ANOVA biasa, ya sekali lagi di ANOVA biasa, ini masing-masing itu biasanya seperti ini nih, sum square among nih. 5 dikali berapa ya? Kali rata-rata 1. Nah, ini perbedaannya nih. Oke, sorry, ini 2 ya. 5 kali, nah ini 3 ya. Sorry, tulisan saya memang jelek ya. Oke. Ini kuadrat ya. Nah, ini beda nih, ini 5. Nah, kalau ini masing-masing 5. Karena dia metodenya blok. Ya, jadi sampelnya di sini 5. Oke. Nah, SST sudah, SSA sudah. Nah, sekarang kita mencari yang namanya blok. Pak, kok nggak ada SSW? Ya, enggak lah. Karena di sini adalah blok ya, randomized block design. Nah, sekarang blok itu adalah rata-rata Bekasi tiap cabang ya, tiap cabang ini dikurangi dengan rata-rata total. Ini namanya sum square block. Contohnya ini ya. 30. Sorry.
Ini tadi yang pertama ya. Dikurangi ini ya. Oke. Ya, ini dikurangi ini kurangi ini kurangi ini, kurangi ini ya. Tadi dikuadratkan lalu dikali dengan 3. Kenapa 3? Karena ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Nah, sekarang kita bandingkan tadi ya di sini ya. Ini 5, ada 5 baris, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Bandung. Ini blok, ada 3 ya. 3 tadi apa? Broadcast WA, brosur, dan email. Nah, dari sini kita mendapat yang namanya sum square error ya, 62. Ini yang total dikurangi among 5,2 kurangi blok ya, 51,3. Nah, kita dapat yang namanya sum square error 5,467 ya, 5,467. Dari sini kita mencari yang namanya ya mean square among, mean square block, lalu mean square error. Ya, sebelumnya kita harus sudah dapatkan SSA, SSBL, SSE, dan tentunya SST. Ini sudah kita dapatkan ya. Ini adalah degree of freedom-nya. Kalau error itu adalah perkalian degree of freedom treatment dan block. Ya, ini dikali ya. R ini adalah jumlah yang kita teliti ya. Oke, ini langsung saja deh kita contoh soal ya. Treatmentnya tadi ada berapa sih? Oke, treatmentnya ada 3 ya. Treatmentnya adalah yang pertama broadcast WA, yang kedua brosur, yang ketiga adalah kirim email. Ada 3. Itu namanya treatment, dikasih treatment. Terhadap siapa? Terhadap cabang. Cabangnya ada berapa? Ada 5. Makanya di sini bukan 15 ya, tapi adalah 5. Karena yang diteliti ada 5. Nah, itu bedanya randomized block design sama tadi ANOVA satu arah. Oke. Tadi kita sudah dapat SSA-nya 5,2. Ya, sudah kita dapat SSA-nya 5,2. SSA 5,2. Lalu SSBL 51,3, SSE 5,467, SST 62. Ya, ini kalau dijumlahkan 62 ya. Oke. Nah, ini sekarang kita bagi dengan yang namanya degree of freedom, 5,2 dibagi dengan treatment atau kelompok dikurangi 1. Sorry, bukan kelompok ya, tapi treatment di sini ya. Bukan kelompok, treatment. 5,2 dibagi 2, sama dengan 2,6. Lalu MSBL 51,33. BL ini blok ya. Dibagi dengan yang diteliti ada 5 dikurangi 1 sama dengan 12,83. Nah, sekarang MSE adalah 5,467 dibagi 8 sama dengan 0,683. Nah, di sini kita mencari yang namanya F ratio. F ratio ada 2 nih ya. F rasionya ada 2 nih. Ketika ini F rasio yang pertama atau F itu yang pertama adalah MSA dibagi dengan MSE ya. Oke, ini adalah pembagian MSA dengan MSE. Dan ini yang kedua adalah MSBL dibagi dengan MSE. Jadi ada 2 F hitung. Makanya di randomized block design itu ada 2 hipotesis ya. Hipotesis pertama adalah tidak terdapat perbedaan penjualan berdasarkan jenis promosi. Atau tidak ada perbedaan hasil berdasarkan treatment ya. Treatmentnya tadi kan promosi ya. Yang kedua, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan pendapatan penjualan berdasarkan jenis promosi. Nah, ini hipotesis kedua, tidak terdapat perbedaan penjualan berdasarkan kota. Tadi kan kota ya, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bandung tadi itu. Terdapat perbedaan penjualan berdasarkan kota. Jadi ada 2 jenis hipotesis nih. Nah, sekarang kita akan menguji hipotesis ya dengan tadi F hitungnya berapa? 4,46. Ya, kita balik lagi ya ke slide-nya.
Sorry, bukan F-hitung ini F-table ya. F-table ini dicari dengan menggunakan Microsoft Excel nih. Daripada nyari tabel puyeng, pakai aja masuk Microsoft Excel ya. F-inverse adalah, jadi dimasukin ya Microsoft Excel ya, 0,05 degree of freedom error-nya itu ada 8. Dari mana sih degree of freedom error? Nah ini 8 ya. Treatment-nya ada 2. Oke, treatment itu kan tadi adalah metodenya ada 3 ya. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Maka errornya tadi apa? Dari 3 kurang 1 dikali apa? 5 ya, ada 5 kota dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 8. Ini kita mencari F-table dulu ya. F-table-nya adalah 0,05, 2,8. Dapat F-table 4,46. Nah, sekarang F-hitungnya berapa? Nah, kita yang promosi dulu nih. Metode promosi treatment ya. 2,6 dibagi 0,6, 8. 3,8. Nah, hasilnya di sini 3,8 lebih kecil daripada 4,46. Apa artinya? Rata-rata penjualan tidak berbeda berdasarkan jenis promosi. Nah, bisa disimpulkan di sini ya, bisa disimpulkan bahwa ya promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua ini sama ya. Yang kedua ini sama. F-table-nya 18,26. Diambil dari bloknya tadi ada berapa? 4 ya. Degree of freedom-nya 4. Diambil dari 5 kurangi 1. 4. Ini errornya 8. Dicari dengan Microsoft Excel. 0,05,4,8. Dapat F tabelnya 3,84. F hitungnya dari mana tadi nih? F hitungnya dari sini ya, 18,78. Dan ternyata F hitung di atas F tabel. Maka rata-rata penjualan itu berbeda berdasarkan kota. Jadi ada perbedaan penjualan berdasarkan kota. Apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini? Yang pertama, promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, yang kedua adalah terjadi perbedaan penjualan berdasarkan kota. Ya, kalau kita lihat lagi ya, sini. Ada kota yang penjualannya sedikit, ada kota yang penjualannya besar. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan Microsoft Excel, outputnya seperti ini dan hasilnya akan sama dengan tadi. Kalau hitung manualnya benar, insya Allah hasilnya akan sama dengan output Microsoft Excel. Nah, ini kita lihat ya. Ini F tabel, ini F hitung. Ya, ini P value-nya di bawah 0,0, sorry, di atas 0,07. Nah, ini akan kita bahas pada video lain ya. Baik, sekarang kita masuk ke ANOVA 2 arah. Analisis varian 2 arah. Sama ya, asumsinya terdistribusi normal. Populasi memiliki varian yang homogen, sampel dipilih secara acak dan independen. Wah, ini lebih banyak lagi ya. Oke. Ini ada sum square faktor A, sum square faktor B, ditambah sum square interaksi faktor A, tambah faktor B, ditambah sum square error. Ini degree of freedom-nya. Wah, ini Masya Allah ya, serem sekali ya kalau kita lihat di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita fokus pada kasusnya saja. Jadi kita tidak terlalu detail membahas rumus-rumus ini ya. Oke. Makanya kita langsung ke kasus saja ya. Sebuah survei dilakukan terhadap upah per bulan dalam satuan juta ribu rupiah. Ya.
untuk sampel pekerja di 3 jenis industri di 3 lokasi Jabodetabek. Bagian dari tujuan survei adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam jenis dan lokasi industri. Data sampel adalah sebagai berikut. Oke, lokasi industri ada 3 ya di sini ya, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Industrinya ada berapa? Ada manufaktur, ada jasa, dan ada kuliner. Kalau blok tadi 1, nah di sini ternyata ada replikasi, ada pengulangan ya. Ini 2. Pak, boleh lebih dari 2 nggak? Boleh ya. 5 juga boleh, 10 juga boleh. 100 juga boleh. Ya nanti asal komputernya kuat menghitung. ANOVA 2 arah, ya ini lebih nyaman memang menggunakan software ya. Pakai Excel paling enak. Tapi kita juga harus belajar bagaimana manualnya biar ngerti yang namanya filosofi perhitungannya itu seperti apa. Oke. Jadi masing-masing 2. Ini karena biar saya sederhana ya menghitungnya. Kalau misalkan saya bikin 5, wah nanti puyeng ya secara manual. Ini biar bisa saya bikin sederhana di sini ya. Ada 3 jenis, ada 3 tempat, dan masing-masing jenis ada 2. Nah itu. Faktor A. Faktor A adalah tipe industri. Nah, ini kita anggap sebagai faktor A. Dan ini kita anggap sebagai faktor B. Lokasi ya. Lokasi industri. A sama dengan 3, B sama dengan 3. Nah, di sini ada lagi yang namanya R. R adalah replikasi ya. R adalah replikasi. Nah, ini simbol-simbol ini penting ya. A ini industri, faktor A, B adalah lokasi, dan R adalah replikasi. Ya tadi replikasi boleh ya, ada 5, ada ini. Kalau replikasi 1 dia jadi blok ya. Kalau replikasi 1 jadi blok. Tapi kalau replikasinya banyak menjadi ANOVA 2 arah. Nah, ini apa nih? Nah, ini matrik perhitungan rata-rata ya. Oke, kita mencari dulu nilai rata-rata totalnya nih ya. Ini di total nih. 5, 4, 4, 4, 3, 3, total dapat 23. Dibagi 6, 3,83. Ya ini tadi kita nyatakan sebagai rata-rata faktor B. Faktor B itu apa? Lokasi. Ya. Ini rata-rata faktor B. Jadi ini data dari bawah ke atas. Ini kita jumlah. Lalu bagi dengan jumlah datanya 6. Berikutnya ya. Berikutnya adalah faktor A. Nah, ini 5 tambah 4, tambah 3, tambah 5, tambah 4, tambah 3, dibagi 6. Ini penjumlahannya adalah 24. Dibagi 6. Hasilnya 4 ya. Jadi rata-rata faktor A 4. Ini juga sama ya. Ini kalau kita jumlahin hasilnya 24. Bagi 6, 4 ya. Ini juga sama nih. Dijumlahin lalu dibagi dengan 6 ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang kecil lagi ya. 5 tambah 4 bagi 2, 4,5. Ini bagi 2. Jadi kita ada berapa cara menghitung rata-rata? Ada 3 ya. Yang pertama rata-rata tiap kolom, rata-rata tiap baris berapa, dan rata-rata masing-masing. Ini namanya sel ya. Nah, ini selnya berapa nih? Ini kita cari rata-ratanya. Oke. Nah, kita mencari sum square total. Sum square total itu artinya nilai masing-masing data itu dikurangi oleh rata-rata total lalu dikuadratkan. Hasil kuadratnya dijumlahkan. Jadi yang namanya sum square total ya. Ini sama kayak tadi ya. 5 dikurangi. Kan tadi rata-rata totalnya adalah berapa? 3,94 ya. Oke. 5 kurangi 3,94, 4 kurangi 3,94, 4 kurangi 3,94. Hasil pengurangannya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan lalu ditambahkan. Sum square total 8,94. Nah, sekarang yang faktor A. Faktor A itu apa sih?
Ya, faktor A itu tadi jenis industri ya. Kan tadi kita dapat ya 4, 4, 3,84. Nah ini. 4 dikurangi totalnya ya. Oke, sekali lagi saya tulis. Ya, totalnya itu adalah berapa? 3,94. Nah, 3,94 ini kita sebagai pengurang ya. 4 dikurangi 3,94, 4 kurangi 3,94, 3,8 dikurangi 1,94. Nah, pengurangnya ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan, ini hasil penjumlahannya sudah dapat. Jangan lupa dikali dengan B-nya itu adalah faktor B. Tadi ada berapa jenis industri? Ya, ini B ini adalah, ya sekali lagi adalah jenis industri ya, sebagai faktor A. Replikasinya ada berapa? Ada 3. Ya, ini replikasi ya. Sorry, replikasinya ada 2 ya. Jenis industri ada 3 ya, kayak tadi. Kita lihat lagi ya, jenis industrinya tadi manufaktur, jasa, dan kuliner. Oke. Nah, sekarang langkah ketiga adalah untuk faktor B. Ya, tadi nilai rata-rata totalnya berapa? 3,94. Ini nilai rata totalnya sangat vital ya. Ini harus kita hitung. Rata-rata dari kolom tadi ya, ini rata-rata kolom ya. Faktor B ini adalah rata-rata kolom. 3,83 dikurangi 3,94 dikuadratkan. Ini yang kota berikutnya ya. 3,84 kurangi 3,94 ditambah 4,17 dikurangi 3,94. Ini hasilnya diselesaikan dulu ya, diselesaikan. Setelah itu dikali tadi. Ini faktor A. Sorry, sini bukan A ya. Ini sorry, sini seri B. Ini saya salah typo lagi nih. Ini B ya. B-nya ada 3. Ya, B-nya ada 3. Replikasinya ada, sorry ini faktor B. Replikasinya ada 2. Oke. 3 kali 2 dikali dengan hasil ini. Hasilnya 0,444. Nah, sekarang yang interaksi. Nah, yang interaksi ini, yang tadi itu, yang sel, tiap sel dikurangin ya. Dengan, pertama dikurangi dengan ini ya, yang baris, lalu dikurangi dengan yang kolom, lalu ditambah dengan rata-rata. Nah, ini beda lagi nih rumusnya ya. Ditambah dengan rata-rata. Saya ulangi ya di sini. Yang pertama adalah nilai rata-rata selnya tadi ya. Dikurangi dengan rata-rata baris, lalu dikurangi dengan rata-rata kelompok. Lalu ditambah dengan rata-rata total, lalu dikuadratkan. Ini hasilnya satu-satu ya. Dan replikasi ada 2 replikasi ya. Oke. Sama dengan 3,89. Nah, sekarang langkah yang terakhir adalah sum square error. Hasil yang sudah kita dapat, sum square total, dikurangi sum square faktor A, dikurangi sum square faktor B, dikurangi sum square faktor A dan B. Ini artinya interaksi ya, sama dengan 4,5. Nah, makanya apa? Ya, kalau manual kayak gini ya. Manual seperti ini, makanya biasanya kalau saya ini lebih senang menggunakan software ya. Oke, ini manual, ini zaman waktu belum ditemukannya software atau komputer. Seperti ini ya, cara pengerjaannya. Bayangkan kalau misalkan ada replikasinya ada 10 ya. Itu bisa setengah hari selesainya ya, atau 20 ya. Zaman dulu nih. Ini udah ada komputer, kita sudah sangat terbantu. Nah, nanti dalam video lain saya akan buat ya varians 2 arah. Ini juga perhitungan F rasionya ada 3 ya, sampai ada 3 nih. Ya, F rasionya ada 3 ya. Degree of freedom-nya juga sama nih. Nah, ini.
Nah, ini kita langsung saja diringkas dalam tabelnya. Faktor A itu ada 3 ya. Tadi ya ada 3 jenis industri, ini lokasi. Interaksinya adalah perkalian ini kali ini ya. 2 kali 2 menghasilkan 4. Dan total itu ada 18. Tadi N-nya 18 ya. 18 dikurangi 17. Errornya tentunya adalah 17. Ya, ini sini. Dikurangi 4. Kurangi 2. Kurangi 2. Hasilnya 9 degree of freedom-nya. Nah, di sini ada dapat 3 mean square. 4 ya, 4 mean square. Pertama, mean square faktor A 0,11 dibagi 3 kurang 1. Hasilnya 0,556. MSB 0,44 dibagi 3 kurang 1 hasilnya 0,222. MS interaksi A dan B adalah mean square interaksi A dan B adalah 3,89 dibagi ini ya, degree of freedom-nya ya. Oke, 0,97. MSE 4,5 dibagi 3, ini mean square error ya. Mean square error 4,5 dibagi 3 kali 3 dikali 2 kurang 1 hasilnya 0,5. Nah, mean square ini digunakan untuk mencari apa? F rasio. Yang faktor A ini tentunya adalah setiap nilai dibagi dengan mean square error ya. Oke. MSA dibagi dengan MSE hasilnya ini. Ini juga sama. Dibagi ini hasilnya ini. MSAB dibagi MSE hasilnya ini. Ya, itu ada F rasionya ada 3 ya. F hitungnya ada 3. Nah, makanya apa? Dalam analisis varian 2 arah itu ada 3 jenis hipotesis. Tadi kalau blok ada 2, sebelumnya varian satu arah atau one way itu ada 1. Nah, ini kalau varian 2 arah ada 3. Ya, ini kalau uji eksperimen ini sampai nanti ada banyak ya. Ini untuk level S1 saya pikir cuma sampai varian 2 arah. Kalau misalkan di jurusan tertentu ada yang nama mata kuliah desain eksperimen. Desain eksperimen itu macam-macam ya, sampai ada ANCOVA, ya, ada MANOVA dan segala macam, itu lebih kompleks lagi. Ini dia itu sudah masuk yang namanya statistika multivariat. Itu sudah level S2 sebenarnya, atau ada beberapa jurusan yang jurusannya itu biasanya mata kuliah desain eksperimen. Jadi belajar seperti itu. Nah, ini untuk statistik saya cuman sampai 2 saja ya. 2 arah maksudnya ya. 1 arah dan 2 arah. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Varians 2 arah itu ada 3. Hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan ketiga. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan pendapatan berdasarkan jenis industri. Yang tadi industrinya ada 3 ya. H1-nya tentu lawan dari H0. Hipotesis kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan pendapatan berdasarkan kota. H1-nya adalah lawan dari H0, ya. Terdapat perbedaan. Hipotesis ketiga, tidak terdapat interaksi antara jenis industri dengan asal kota. H1 terdapat interaksi antara jenis industri dengan asal kota. Jadi, 2 arah itu ada pengaruh faktor A, menguji faktor B, dan interaksi antara A ya versus B. Nah, ini A versus B. Nah, sekarang kita uji hipotesisnya. Tadi kita sudah dapat hitung-hitungan tadi, kita sudah dapat yang namanya F hitung. Nah, sekarang kita mencari F tabel. Nah, mencari F tabel lebih enak memang menggunakan Microsoft Excel ya, fungsi Microsoft Excel, daripada lihat buku ya. Kalau bukunya ketinggalan atau nggak bawa, ya pakai formula Microsoft Excel. Ya, rumusnya di sini F inverse adalah alpha 0,05, degree of freedom error 9. Ini biasa taruh belakang ya kalau error 9.
Degree of freedom faktor A. Tadi ada berapa industri? Ada 3 ya, dikurangi 1, 2. F tabelnya adalah 4,26. F hitung 0,11. F hitung di bawah F tabel. Artinya apa? Rata-rata upah tidak berbeda berdasarkan jenis industri. Jadi tidak ada perbedaan upah berdasarkan jenis industri ya. Oke, itu hipotesis yang pertama sudah kejawab tuh. Jadi H0-nya diterima. Sekarang yang lokasi. Ini juga sama ya. F tabelnya 4,26. F hitungnya 0,44. Rata-rata upah tidak berbeda berdasarkan lokasi. Jadi sama aja ya. Lokasinya sama aja pendapatannya. Lalu yang berikutnya interaksi. Interaksi degree of freedom error dan interaksi 4 ya. Ini 2 kali 2, 4. Ini 9 tetap sama. F tabelnya adalah 3,63. F hitungnya 1,944. Nah, di sini tidak ada interaksi antara jenis industri dan lokasi. Jadi dari ketiga hipotesis ini, H0-nya semuanya diterima. Ya, H0 semuanya diterima. Artinya apa? Ya, kita lihat lagi kasusnya. Kita sekarang membahas secara manajemennya ya. Artinya apa? Baik itu Kota Bekasi, Tangerang, Bogor sudah ada kesetaraan upah. Ya, sudah ada kesetaraan upah. Baik dari ketiga kota. Ya, ini 5 juta, 3 juta ya. Sudah ada kesetaraan upah karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu kalau dia jadi industri ya, manufaktur, jasa dan kuliner itu tidak ada perbedaan upah yang signifikan. Jadi upahnya sudah setara di sini ya. Dan tidak ada interaksi antara jenis industri dan yang namanya kota. Ya, nggak ada interaksi. Nah, di sini ya kita sudah mempelajari apa saja. Oke, ANOVA satu arah, ANOVA Rondemes block design, dan ANOVA dua arah. Nah, kalau ANOVA dua arah, ini output Excel yang sudah dihasilkan. Kalau hitungan manualnya benar, insya Allah hasilnya akan sama dengan output Microsoft Excel. Nah, ini hasil dari output Microsoft Excel. Dan di sini kita lihat ya, nilai p-value-nya di bawah, nilai p-value-nya di atas 0,05. Dan F hitungnya itu di bawah dengan F tabel. Kalau kita lihat di sini ya, ini sudah di atas, ya sudah di atas 0,05. Maka kalau kayak gini kondisinya pasti H0, ya, H0 ini akan pasti diterima. Ya, ini sudah di atas 0,05. Dan ini F hitung ya di bawah F tabel. Nah, ini udah pasti H0 diterima. Nah, apa yang sudah kita pelajari dalam bab ini? Kita sudah belajar mengenai logika ANOVA, asumsi ANOVA, UJF untuk perbedaan rata kelompok, prosedur Tukey-Kramer untuk melihat besarnya perbandingan ya. Dan kita juga belajar analisis randomized block design dan menjelaskan analisis varians dua arah, ya, memeriksa efek dari berbagai faktor dan memeriksa interaksi antar faktor. Nah, referensi buku yang saya gunakan adalah buku Statistic for Managers using Microsoft Excel 9th edition dari karangan David M. Levin dan kawan-kawan ya. Buku terbitan tahun 2020 ya. Baik ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kuliah kita. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.